Swastiastu. Sahabat yang baik dan umat sedharma yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca berulang-ulang kitab Sara Samusjaya, kitab warisan leluhur yang berisi himpunan tentang etika. Kitab yang disusun oleh Bhagawan Wararuci berisi 511 sloka atau ayat yang semuanya berupa himpunan tentang etika. Kitab ini berbahasa Sanskerta, namun ada terjemahannya ke dalam bahasa Jawa kuno. Di Bali sering disebut dengan bahasa Kawi. Sudah banyak orang melantunkan ayat-ayat ini, termasuk yang menayangkannya di channel YouTube. Namun saya ingin membacanya secara sederhana, juga membahasnya dengan sederhana apa adanya. Tentu dikaitkan dengan situasi terakhir, sehingga ada relevansinya untuk kita semua. Yuk kita ikuti bersama. Dan saya membahasnya urut ayat per ayat dengan hanya membaca versi bahasa Jawa kunonya. Bisa satu ayat setiap kesempatan atau bisa juga lebih. Dan inilah ayat yang pertama. Anakku, kamu jana mejaya, salwiring warawa, yawat maka padartang catur warga, sawataraya sakopan yasanya, hanayukeyaki, sang kepana ikang haneke, ya ike hane inglen sang keriki, ikang tanhana tanhana iki ring tensa keriki. Anakku jana mejaya, segala ajaran tentang catur warga, baik pun sumber maupun tafsirnya ada di sini. Segala yang terdapat di sini akan terdapat dalam sastra lain. Yang tidak terdapat di sini juga tidak akan terdapat pada sastra yang lain. Menjadi manusia hendaknya sejak awal mengusahakan dengan tidak pernah jemu-jemunya untuk memahami hakikat tentang catur warga. Apa itu catur warga? Yakni menjalankan dharma, kebajikan, mencari harta kekayaan, sumber kehidupan, mendapatkan kama, kesenangan, dan mengharapkan moksa, kebebasan yang abadi. Kebajikan atau kebenaran, kekayaan, kesenangan, dan kebebasan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tujuan hidup sebagai manusia. Manusia adalah sang raja bagi dirinya sendiri. Ia adalah pemimpin di dalam tubuhnya. Ia adalah penguasa dari pikirannya. Maka dari itu, berusahalah untuk memahami hakikat penjelmaan sebagai manusia ini. Nah, ini adalah sloka awal dari kitab Sara Samusjaya. Coba saya teruskan dengan sloka yang kedua. Risakwening sarwa Buddha, iking jatme wang yuga wenang, gumawa yaken ikang suba karma, kuneng panente sakena ring suba karma juga, ikang asuba karma
palaning dadi wong. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat melakukan kebajikan pun juga kejahatan. Terlahir sebagai manusia bertujuan untuk melebur perbuatan-perbuatan jahat ke dalam perbuatan-perbuatan yang bajik. Hingga tidak ada lagi perbuatan-perbuatan jahat yang masih tersisa dalam diri. Inilah hakikat menjadi manusia. Hanya dengan menjadi manusia, kejahatan itu dapat dilebur ke dalam kebajikan. Sahabat yang baik, bagaimana menjelaskan hal ini? Dalam ajaran Hindu Dharma, kita percaya adanya reinkarnasi atau disebut dalam kitab-kitab Punarbhawa. Ini adalah bagian dari Pancasrada, 5 keyakinan dasar di dalam agama Hindu. Punarbhawa atau reinkarnasi, kelahiran yang berulang-ulang. Walaupun tujuan hidup manusia adalah moksa, yaitu pembebasan yang abadi dan menyatu di dalam alam Tuhan, amor ring acintya. Namun tidak banyak orang sampai kepada keadaan itu. Masih ada perbuatan kita yang harus diperbaiki dalam kehidupan selanjutnya. Mungkin kita melakukan berbagai kejahatan atau juga dosa, entah disengaja atau tidak, sehingga belum memenuhi syarat untuk sampai ke alam moksa, alamnya Tuhan yang Maha Esa. Nah, kelahiran kembali sebagai manusia adalah cara terbaik untuk memperbaiki kesalahan atau kejahatan di kehidupan sebelumnya. Kalau kita lahir bukan sebagai manusia, tetapi sebagai makhluk lain yang disebut hewan misalnya, maka kesempatan memperbaiki kesalahan itu sungguh sulit. Kita sulit mendapatkan kesempatan untuk melebur kejahatan itu dan mengubahnya menjadi kebajikan. Mari saya bacakan sloka yang ketiga supaya menyambung. Mata nian hawe juga wang manastapa antan paribaya sida di wong depo kango ngakena ri abek apa yapan peramedur laba iking sinana manusia ngarannya yad yapi candala yoni dewi. Janganlah pernah bersedih hati dilahirkan menjadi manusia, meskipun pada kelahiran yang dianggap paling hina, karena sesungguhnya amat sulit untuk bisa lahir menjadi manusia. Berbahagialah menjadi manusia. Nah, pada sloka yang ketiga ini jelas disebutkan, lahir menjadi manusia itu adalah suatu kebahagiaan dibandingkan lahir sebagai makhluk lain, hewan misalnya. Karena seperti disebutkan pada sloka kedua tadi, hanya lahir sebagai manusia kita bisa memperbaiki kehidupan ini. Meskipun kelahiran itu hina. Kata hina di sini dimaksudkan sebagai memiliki banyak kekurangan. Misalnya lahir sebagai orang yang cacat atau lahir di keluarga yang miskin, hidup penuh kesulitan, dan seterusnya. Jangan itu disesali. Hadapi semua ini dengan rasa penuh syukur bahwa kita masih beruntung lahir sebagai manusia.
Di masa-masa yang penuh kekurangan inilah, kita tetap memperbaiki diri dan anggap semua kekurangan itu adalah ujian dari Sang Pencipta. Jika kita lulus dalam ujian ini, niscaya kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik pada kelahiran selanjutnya. Atau malah kita bisa menebus semua kesalahan dan kejahatan yang terdahulu, sehingga moksa yang kita dapatkan. Hadapi hidup ini dengan tetap bersyukur. Sahabat yang baik, pada kesempatan yang pertama ini saya cukupkan untuk membacakan 3 sloka saja, supaya mudah kita merenungi. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ikuti terus pembacaan kitab Sara Samujaya yang saya lakukan di channel ini. Sebaiknya para sahabat mensubscribe channel ini untuk memudahkan kita berkomunikasi. Rahayu, Om Santi Santi Santi.